astronomis. Yang kedua, letak geografis. Dan yang ketiga, letak geologis. Hai guys, saya Miss Nur. Hari ini kita akan belajar letak dan luas Indonesia. Oke, berdasarkan letaknya, Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, letak astronomis. Yang kedua, letak geografis. Dan yang ketiga, letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan komposisi batuan yang membentuk bumi. Oke, jadi ini merupakan lapisan interior bumi berdasarkan sifat kimianya. Dapat kalian lihat pada gambar di samping, yaitu ada litosfer yang bersifat kaku, astenosfer bersifat lunak, mesosfer bersifat kaku, inti luar bersifat cair, dan yang paling dalam ada inti dalam yang bersifat padat. Oke, sekarang kita akan bahas lapisan interior bumi berdasarkan sifat fisik atau wujudnya, yaitu ada kerak bumi pada bagian luar, kemudian ada mantel bumi pada bagian tengah, dan inti bumi pada bagian dalam. Nah, dapat kamu ketahui bahwa jari-jari bumi itu sebesar 6.371 km. Wah, betapa tebalnya ya. Pada lapisan interior bumi terdapat kerak bumi, yaitu lapisan bumi paling luar yang keras namun rapuh dan bergerak terus-menerus. Kedalamannya bervariasi mulai dari 0 sampai 100 km. Nah, selanjutnya ada mantel bumi, yaitu lapisan bumi paling mendominasi yang memiliki ketebalan minus 2.900 km. Gak kebayang kan tebalnya seperti apa? Kemudian ada lapisan paling dalam yaitu inti bumi. Inti luarnya bersifat cair, tetapi pada inti dalamnya bersifat padat. Penyusun utamanya yaitu nikel dan ferum. Oke, selanjutnya ada lempeng bumi. Untuk pengertian lempeng dan konveksi, kalian dapat baca pada scene ini. Jadi di bumi terdapat 7 lempeng utama atau bisa disebut lempeng mayor. Di antaranya ada lempeng Eurasia, Pasifik, Indo-Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dan Antartika. Coba deh kalian perhatikan pada gambar berikut, ada loh 7 lempeng yang tadi Miss sebutkan. Selain lempeng utama yaitu ada lempeng kecil yang disebut dengan lempeng minor, seperti lempeng Nazca, Arab, Cocos, Juan de Fuca, dan lain-lain. Nah, coba deh kalian perhatikan gambar ini lagi dan temukan lempeng minor. Jadi letak geologis Indonesia itu terletak di 3 pertemuan lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Seperti lahan yang subur akibat peristiwa letusan gunung api. Selanjutnya, kaya akan tambang dan mineral yang terdapat pada lapisan bumi. Dan yang terakhir, ada potensi energi panas bumi yang tinggi. Ada terbentuk palung, yaitu cekungan yang menuju ke arah dalam bumi. Selanjutnya, ada rawan gempa bumi, rawan vulkanik atau letusan gunung api, rawan tsunami. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari garis astronomis. Nah, garis astronomis itu terdiri dari 2 garis. Yang pertama, garis bujur. Yang kedua, garis lintang. Apa itu garis bujur? Apa itu garis lintang? Garis bujur merupakan garis vertikal yang membelah bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat pada sebelah kiri gambar dan bagian timur pada sebelah kanan gambar. Garis bujur bertemu di kedua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Garis lintang adalah garis horizontal yang tegak lurus sumbu rotasi bumi, membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu belahan bumi utara berada di atas dan belahan bumi selatan berada di bawah.
Jadi ukuran garis lintang itu memiliki variasi yang berbeda dan yang paling besar itu berada di garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, garisnya bervariasi nih, mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat lintang utara, yaitu dari tengah ke atas. Selanjutnya ada 0 derajat sampai minus 90 derajat lintang selatan, yaitu dari tengah ke bawah. Oke, perlu kalian ketahui ya bahwa letak astronomis Indonesia itu secara detail berada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke, ini merupakan batas-batas ujung terluar Indonesia. Jadi ini merupakan kota-kota di Indonesia yang dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Dampak garis bujur membuat Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu. Ada WIB, ada WITA, dan ada WIT. Di zona waktu Indonesia Barat terdapat wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Pada zona waktu Indonesia Tengah terdapat Bali, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi. Zona waktu Timur terdapat Maluku dan Papua. Lintang Indonesia terbentang dari 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang menentukan posisi daerah satu dengan daerah yang lain. Perlu kamu ketahui ya bahwa terdapat 7 benua di dunia, yaitu benua Asia, benua Afrika, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Eropa, benua Australia, benua Antartika. Terdapat 5 samudra di dunia, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Antartika, dan Samudra Arktik. Kita lihat di sini bahwa Indonesia itu terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Jadi, wilayah yang berbatasan dengan Indonesia, baik darat maupun laut, yaitu jalur perdagangan internasional. Beragamnya budaya, beragamnya komunikasi dan bahasa, serta ikan yang melimpah. Karena sangat luas, maka terjadilah jalur penyelundupan barang ilegal atau barang yang tidak resmi. Pencurian ikan, permasalahan batas wilayah. Ini adalah contoh sebuah artikelnya.